Penasihat spiritual OPM kelompok Goliat Tabuni kini mendukung NKRI. Sebanyak 15 orang dari Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka atau TPN OPM yang selama ini dikenal sebagai militan pendukung pimpinan TPN OPM, Papua Goliat Tabuni menyatakan diri bergabung dalam NKRI. Salah satu militan TPN OPM mendukung Goliat Tabuni yang bermarkas di Tinggi Nambut, Puncak Jaya itu menyatakan diri ikut NKRI adalah penasihat spiritual Goliat Tabuni yakni Wanis Tabuni. Selain 15 orang militan TPN OPM yang mendeklarasikan diri untuk masuk ke NKRI, ada juga 200-an warga Tinggi Nambut yang selama ini sebagai pendukung Papua Merdeka menyatakan diri untuk ikut ke NKRI. Deklarasi berlangsung Sabtu. Mewakili para militan TPN OPM Tinggi Nambut itu, Yusko Kogoya membacakan pernyataan sikap di hadapan Bupati Puncak Jaya, Henok Ibo, dan Rem 173 BWJ Brigjen TNI 1 Nyoman, Kapolres Puncak Jaya dan Dandim 1714 Puncak Jaya. Setelah menyatakan diri untuk bergabung ke NKRI dan mendukung Pancasila sebagai ideologi negara, kemudian Bupati Puncak Jaya, Henok Ibo, menyerahkan bendera merah putih kepada para militan TPN OPM tersebut. Bendera ini saya serahkan untuk kamu dan kibarkan di seluruh wilayah Puncak Jaya, bahkan di seluruh wilayah Papua, kata Bupati. Lebih jauh, Henok Ibo meminta agar tidak ada lagi penembakan-penembakan di daerah ini. Stop peperangan di daerah ini. Saya hitung-hitung sudah ada 100-an yang menjadi korban baik dari kelompok TNI Polri maupun dari sipil. Jadi jangan ada lagi penembakan, mari kita membangun daerah ini, ujarnya. Sementara itu, Danrem 173 Kadem PWJ Brigjen TNI 1 Nyoman dalam sambutan menyatakan rasa bangganya terhadap masyarakat Tinggi Nambut yang selama ini bisa dikatakan sebagai daerah merah di Puncak Jaya, tapi hari ini telah menyatakan diri bergabung ke NKRI dan ingin bersama-sama membangun Kabupaten Puncak Jaya. Ini hari yang bersejarah bagi kita sebagai anak bangsa di bawah Gunung Tinggi Nambut ini. Sudah terlalu banyak korban di daerah ini karena perang. Mari kita hentikan, kita semua bersaudara. Hentikan semua pertikaian, mari kita membangun, katanya. Dan Rem 173 Garing PWJ menegaskan bahwa keberadaan TNI di wilayah Tinggi Nambut adalah membantu pemerintah daerah untuk membangun rakyat, membantu kesulitan masyarakat, dan memberikan keamanan seluruh masyarakat. Tiga anggota TPNPB wilayah Sorong Selatan kembali ke pangkuan NKRI. Melansir dari Kompas.com, 3 anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Batulan Sorong Wilayah 3 Domberai menyerahkan diri untuk kembali ke Pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI pada Senin 13 Maret 2023. Penyerahan diri 3 anggota TPNPB ini bertempat di Aula Sembra, Polres Sorong Selatan. Sejumlah atribut seperti bendera bintang kejora, pakaian loreng, busur panah, dan parang serta kartu tanda anggota TPNPB diserahkan kepada Bupati Sorong Selatan bersama Kapolres Sorong Selatan dan Dandim 1807 Gareng Sorsel oleh Melkianus Nebori selaku Komandan Batalion TPNPB. Kapolres Sorong Selatan AKBP Koirudin Wahid mengatakan, 3 anggota TPNPB yang menyerahkan diri ke pangkuan NKRI berasal dari wilayah 3 Domberai Sorong Selatan. Mereka adalah Melkianus Nebori, berpangkat Letkol, dan merupakan Komandan Batalion TPNPB Sorong Selatan wilayah 3 Domberai. Yohanes Fonataba, berpangkat Letnan 3 selaku Wakil Komandan, dan Lambetus Esagoy, anggota TPNPB Sorong Selatan wilayah 3 Domberai. Koirudin berharap kelompok TPNPB yang masih berada di tempat persembunyian agar kembali ke pangkuan NKRI di Papua Barat Daya, khususnya di Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Maibrat. Kabupaten Maibrat hingga saat ini dikategorikan wilayah merah dan tidak menutup kemungkinan di Kabupaten Sorong Selatan berdekatan dengan Kabupaten Maibrat. Itu salah satu tempat pelarian KKB dan TPNPB di wilayah Provinsi Papua Barat Daya, kata Koirudin Senin. Koirudin menyampaikan, TNI Polri merasa bersyukur dan berterima kasih kepada 3 anggota TPNPB yang telah menyerahkan diri. Hal yang sama juga disampaikan Dandim 1807 Garing Sorong Selatan, Letnan Kolonel Infanteri Ronald Michael Pati. Kami TNI Polri dan pemerintah daerah siap bersama-sama membuka lapangan kerja. Jangan ragu dengan kita. Jangan khawatir, kita berada di Kabupaten Sorong Selatan, kabupaten yang damai agar bisa berpikir dan tidak ketinggalan dan keterbelakangan yang masih ada, ujar Ronald.
Sementara itu, Bupati Sorong Selatan, Samsudin Angiluli, menyambut baik dan berterima kasih kepada 3 anggota TPN PB yang sudah menyerahkan diri ke pangkuan NKRI. Saya pikir ini adalah pilihan yang tepat, karena kita di Papua dan tanah ini dengan diperlakukan otonomi khusus. Kita sudah merdeka, kewenangan semua sudah diberikan bangsa ini kepada kita yang ada di tanah Papua untuk kita mengelola kesejahteraan bagi masyarakat di Papua, jelas Samsudin. Usai menyerahkan diri, Melkianus Nebore membacakan ikrar dan pernyataan sikap setia dan taat pada NKRI. Melkianus mengaku sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya akan setia dan taat kepada NKRI, serta patuh dan tunduk kepada pemerintah serta aturan yang berlaku di NKRI, ucap dia. Tokoh muda Papua katakan, musuh masyarakat Papua yaitu KKB dan elit koruptor. Dilansir dari Kompas TV, tokoh pemuda Papua Nelson Ondi menyatakan bahwa musuh masyarakat Papua saat ini kelompok kriminal bersenjata dan para elit yang terlibat korupsi. Korban dari KKB dan elit yang korup, kata Nelson, adalah perempuan dan anak-anak di Papua. Banyak korbannya khususnya perempuan dan anak-anak namun tidak terekspos, katanya dalam pernyataan pers Selasa 21 Maret 2023. Menurut Nelson, masalah di Papua memang harus diselesaikan dari akarnya, tidak bisa parsial. Memang penyelesaiannya menjadi tantangan tersendiri. Kedaulatan Papua dalam bingkai NKRI menjadi tantangan tersendiri. Ketika negara memberikan kepercayaan, justru para elit Papua malah menyalahgunakan kekuasaan dan wewenangannya, kata Nelson. Soal KKB yang terus meneror warga Papua, salah satunya yang kini masih menjadi perhatian adalah penyanderaan piala CCR Kapten Philips McMartin oleh KKB.